Nana, silakan mengaktifkan kameranya, ya. Monggo. Ini tak Ya, monggo. ini tak gini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic dulu, ya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga diberikan kesehatan, terus kalian dapat besok mengikuti pembelajaran di SMP Injung ini insyaallah dengan baik, dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun. Amin. Nah, anak-anak, kali ini materinya ada 3. Yang pertama yaitu tentang narkoba, kemudian tentang bullying, yang ketiga tentang COVID-19. Bapak buka yang pertama dengan narkoba. Kalian bisa melihat di slide tersebut beberapa jenis narkoba yang sudah beredar di Indonesia. Nah, Indonesia ini sekarang masuk dalam fase darurat narkoba. Artinya Indonesia itu sedang berperang dengan narkoba dengan luar biasa karena banyak sekali orang yang meninggal dunia, remaja usia produktif antara 15 sampai 35 tahun yang menggunakan narkoba ini. Hampir dalam perharinya itu ada 50 orang meninggal dunia karena narkoba. 50 orang per hari itu yang meninggal karena narkoba. Hasil survei dari Badan Narkotika Nasional 2 tahun yang lalu, kalau sekarang masih angkanya sudah berubah lebih banyak. Di Indonesia ini ada lebih dari 4 juta pengguna dan pecandu narkoba. Kalau untuk tingkat dunia ini jumlahnya ada 200 juta pengguna dan pecandu narkoba. Nah, di Indonesia tingkat kematiannya cukup tinggi untuk narkoba ini mencapai 50 orang per hari. Sekarang diperkirakan mendekati 60 orang per hari dan hampir 20.000 per tahunnya orang yang meninggal di Indonesia di usia mereka yang produktif antara 15 sampai 35 tahun. Bahkan ada beberapa anak yang usia SD sudah menggunakan narkoba atau dalam bahasa lain itu nepsa untuk penggunaan narkoba ini. Tingkat bahaya kematian narkoba ini sama dengan corona, anak-anak. Makanya kita harus mewaspadai agar kita tidak menjadi budak narkoba, ya. Ini ada beberapa kelompok masyarakat yang rentan dengan penggunaan narkoba. Walaupun hampir semua orang bisa terkena, tapi ada beberapa kelompok yang menjadi sasaran empuk para pecandu narkoba. Yang pertama adalah remaja. Kalian termasuk dalam remaja ini yang mereka sasar untuk menjadi pengguna narkoba. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang yang tidak pintar, menjadi orang yang tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa fokus, agar menjadi orang yang bodoh. Akhirnya bangsa ini kelak akan menjadi bangsa yang hancur tanpa pemimpin yang baik, karena mereka rata-rata mempunyai generasi yang tidak baik. Nah, narkoba ini anak-anak memang tidak semuanya dikategorikan sebagai zat yang berbahaya kalau digunakan dalam medis, karena ada beberapa jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan. Karena narkoba ini beberapa zatnya digunakan untuk
efeknya yaitu menenangkan agar tenang pasien yang ada di rumah sakit. Namun jika digunakan dalam dosis yang berlebihan, nah ini yang berbahaya, akan membuat kecanduan. Coba lihat anak-anak, ini ada beberapa wajah-wajah orang yang menggunakan narkoba. Dari wajah yang sebelumnya wajahnya ganteng, cantik, kemudian berubah menjadi monster. Belum. Dengan ini rekonnya nggak buatan ikut berubah. Kenapa nih? Ngelek atau apa? Aduh, Hanya tampilannya? tampilan pertama dok. Oh, gitu ya. Nomor dengan minimis. Skip. Coba. Di minus, enggak apa-apa di minus. Oh, enggak bisa di ini aja. Nah. Oh, enggak bisa. Di tengah. Stay. Maksudnya yang di sana nih nggak bisa tampil? Enggak lihat, ini saya tampil hanya tampilan yang pertama tadi. Tampilan pertama ini belum tampil? Ini barusan kok saya klik. Barusan diklik. Barusan Barusan saya kan? klik. Belum. Coba. Anak-anak bisa melihat slide yang kedua ini? Bisa. Bisa. Gimana? Ya. Ini di minimize biar jenengan bisa Oke. lihat ya. Ya. Nah, Ya. 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 Bisa, Pak. Bisa ya. Gimana gambar yang pertama, yang sebelah kiri? Cukup ganteng ya, walaupun orang Afrika kelihatannya. Ya, yang kanan ini adalah akibat mereka menggunakan narkoba dalam jumlah yang berlebihan, dosis banyak dalam rentan waktu yang cukup lama. Akhirnya seperti itu anak-anak. Ya, kita perlihatkan lagi. Udah kecanduan ya Pak. Udah kecanduan, luar biasa ini. Oke. Ini adalah seorang model dari Florida, Amerika. Sebelah kiri, tadinya wanita ini sangat cantik sekali, berprestasi dalam dunia modeling di Amerika. Kemudian dia harus kecanduan narkoba, akhirnya seperti itu. Kontrak-kontraknya semuanya habis. Ya. Menghancurkan pekerjaan ya Pak. Betul, menghancurkan pekerjaan. Jadi tidak ada pekerjaan yang mau menerima orang-orang yang terkena narkoba. Ini kita lihat lagi yang lain anak-anak. Ini juga. Nah, ini juga seorang model dari Inggris. Tadinya cukup cantik, kemudian berubah karena menggunakan narkoba dalam jumlah banyak dan bertahun-tahun digunakan. Akhirnya tidak ada yang mau memberikan pekerjaan kepada wanita cantik ini. Nah, itu tadi beberapa artis dari luar negeri. Kalau kita sebut satu persatu sangat banyak sekali anak-anak. Dari deretan gitaris Nirvana, Kurt Cobain itu juga dia pengguna narkoba. Ada John Lennon, kemudian ya. Belum itu Pak, belum itu untuk gong itu. Ya, ini ada beberapa deretan artis Indonesia yang terkena narkoba. Ada yang tahu siapa? Siapa? Anji. Anji, betul. Siapa lagi? Artis. Slang nih kok Pak. Oke, slang. Wah, nanti saya tampilkan slang di sini ya. Bagaimana slang ini nanti dia Ridho Roma Pak. Ridho Roma, betul. Ridho Roma. Penggemar Soneta Group ini mesti Ridho Roma. Gandut nomor 1. Wah, ya. Nah, itu anak-anak beberapa orang yang artis Indonesia, public figure yang harus terjerat dengan urusan narkoba. Ada beberapa yang harus direhabilitasi, akan tetapi ada beberapa yang harus dipenjara dan harus rehabilitasi berkali-kali, bahkan sampai
negeri Cina. Salah satunya adalah Slank. Dia menghabiskan ratusan juta untuk sembuh dari narkoba. Nah, ini ada beberapa mungkin penggemar yang kalian sukai di sini. Siapa? Di situ? Ini Ridho Roma. Wah, ini Ridho Roma. Tapi walaupun sama Beboen, tapi saya tidak seperti Ridho Roma ya. Hanya beboknya saja yang sama. Nah, ini ada Marcella Tahitatu. Ini penyanyi dari Maluku, cukup terkenal ya. Kemudian ada anaknya Ahmad Albar yang pakai baju tahanan nomor 10 kalau tidak salah. Ini namanya Fahmi Albar. Beliau adalah seorang bintang film. Kemudian yang tengah ini adalah anak dari pedangdut yang cukup terkenal, Elvi Sukaisi. Ya. Ini kalau Pak Yoyo ini suka lagunya dengan Elvi ini biasanya. Nah, ini ada deretan yang lain. Di sini ada Faris RM, ya, ada pemain film, ada bintang model, ya, sangat banyak sekali yang terkena. Kemudian ada pelawak yang kondang, namanya Nyunyung, Nunung, ya, Nyunyung kalau di Sidul. Ya. Kemudian ada penyanyi dari Zivilia, Zul, yang terkenal dengan lagunya Aisiteru, awal-awalan tahun 2000-an, ya. Ini sangat terkenal sekali karena sekarang dia harus kayaknya hukumannya seumur hidup ini, si Zul ini harus mendekam di Nusa Kambangan selama seumur hidup. Padahal usianya cukup muda. Belum genap 30 tahun ini dia tertangkap dan harus mendekam selama seumur hidup di Nusa Kambangan. Nah, ini sekarang yang terkenal siapa anak-anak ini? Siapa? Siapa? Lagunya apa yang terkenal dari Anji? Ada yang tahu? Siapa? Apa? Itu hari tanpa sengaja ku menghirup ganja. Lihat aku sayang, ya. Ya. Ini salah satu lagu dari Anji. Beliau juga cukup produktif dalam membuat lagu, tapi akhirnya harus terkena narkoba juga. Sayang sekali. Padahal termasuk salah satu musisi yang paling cerdas membuat lagu. Setiap lagunya yang dia buat mesti lagu itu menjadi terkenal, menjadi booming. Tapi sayang sekali beliau harus mendekam di penjara, di rehabilitasi mungkin. Berikutnya, ini siapa? Nah, ada yang tahu dengan lagunya Slank? Apa? Kertonyono Medhot Janji? Enggak. Ini jalan. Nah, Slank ini awal-awal tahun mendekati tahun 2000. Kebetulan saya pernah ketemu tatap muka dengan Slank di Jakarta. Waktu itu rambut saya ya sepanjang Slank ini dulu, ya. Jadi ya dulu tahun-tahun 98 sebelum Orde Baru runtuh itu sempat ketemu di sebuah studio rekaman di daerah Salemba. Ternyata orang-orang Slank ini memang waktu itu masih menggunakan narkoba untuk membuat musik, walaupun sebetulnya malah dengan musik yang pakai narkoba itu malah album-album mereka malah tidak laku gitu. Jadi album pertama kedua ini Slank masih sehat, menggunakan cara sehat untuk membuat lagu-lagu agar lagunya menjadi lagu-lagu yang terkenal, dan berhasil album satu kedua. Tapi setelah album ketiga keempat itu menjadi album yang paling buruk yang pernah dibuat Slank karena mereka mulai menggunakan narkoba. Hasil dari pendapatan uang untuk show, rekaman, semuanya dihabiskan untuk narkoba itu. Nah, Slank ini termasuk yang lama sekali untuk sembuh, ya. Sampai ibundanya Slank, ya, ini membawa mereka. Jadi semua properti Slank itu dijual semua, kontrak-kontraknya juga yang sudah masuk ini bagaimana
uangnya dipakai dulu untuk mengobati para personel Slank ini yang terkena narkoba dan tidak bisa sembuh ternyata di Indonesia, harus dibawa ke Cina. Sampai hampir 1 tahun akhirnya mereka dikatakan sembuh. Ya, alhamdulillah ini salah satu grup favorit saya. Ya, saya pernah beberapa kali juga manggung bareng dengan Slank, dan sekarang mereka menjadi musisi yang luar biasa, menginspirasi karena mempunyai masa lalu yang tidak baik dan sekarang memberikan contoh yang baik untuk generasi muda, karena saya ingin menjadi duta BNN, duta anti narkoba gitu. Ini Slank, anak-anak. Nah, ada yang tahu ini siapa? Yang baru heboh kemarin tertangkap siapa? Siapa? Nia Ramadhani. Ya. Sama siapa ini suaminya? Siapa? Aldi Taher. Ya. Yang laki-laki ganteng tidak? Enggak. Oh, enggak. Tuh. Berarti lebih ganteng saya. Oh, ganteng Pak Yoyo. Ganteng aku. Kangen Pak Yoyo. Ya. Kalau Nia Ramadhani cantik tidak? Cantik. 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 Tapi kalau yang ini mungkin tidak cantik, ini yang sebelah kanan ini. Enggak. Yang sebelah kanan ini. Ceweknya Piko. Ya. Ini sebelah kiri Nia Ramadhani saat dia masih sehat, belum menggunakan narkoba. Kemudian lihat perubahan wajahnya dan rambutnya di sebelah kanan ini yang setelah memakai narkoba. Tambah kempot, matanya cekung, ya, tatapannya kosong, senyumnya misterius, ya, tidak jelas. Coba, ini adalah perubahan wajah dari Nia Ramadhani. Nah, ini tuh tadi kan beberapa kelompok yang rentan terkena narkoba. Ada remaja, yang kedua anak jalanan. Anak jalanan ini rentan sekali dengan narkoba. Kemudian pekerja malam. Pekerja malam maksudnya bukan satpam ya, bukan. Tapi pekerja malam di sini adalah mereka yang bekerja di dunia hiburan, misalnya di kafe, di diskotik, begitu, yang rentan sekali dengan peredaran narkoba ini. Kemudian ada public figure. Public figure itu tidak harus artis, bisa pejabat, bisa politisi atau orang-orang yang terkenal, bahkan seorang olahragawan saja bisa terkena, ya. Mulai sekarang kita katakan apa anak-anak dengan narkoba? Apa? Say no to drug. Say no to drug. To drug, jangan drug. Nanti dimarahi sama Bu Mela sama Bu Yohana nanti. Say no to drug. Ya, katakan tidak pada narkoba, ya. Nah, ternyata peredaran narkoba selama pandemi itu juga cukup banyak sekali anak-anak. Justru sekarang digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini di masa pandemi PPKM ini untuk transaksi narkoba secara besar-besaran. Nah, ini nanti ini. Nah, selain artis, ternyata ada beberapa pejabat negara yang juga harus berurusan dengan narkoba. Entah itu politisi atau seorang bupati di luar Jawa sana. Ini adalah salah satu oknum bupati di luar Jawa sana yang tertangkap karena menggunakan narkoba. Kemudian ada seorang oknum juga Kabiro Sekretariat Negara menggunakan narkoba.
kemudian anggota DPRD, DPR itu adalah salah satu beberapa orang yang harus berurusan dengan narkoba. Ini seorang bupati, termasuk bupati paling muda di Indonesia, akhirnya harus ditangkap oleh BNN. Ini ada oknum polisi juga. Nah, ini adalah sebuah varian narkoba yang sering dijajakan di tempat-tempat kantin sekolah, terutama di kantin-kantin SD nih. Pernah melihat ya jajanan yang seperti ini ya anak-anak ya? Pernah ya? Pernah nggak? Belum? Semoga belum ya. Apa pernah? Jangan sekali-kali beli ini ya. Karena ini merupakan kamuflase dari narkoba yang digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk merusak para anak-anak generasi muda kita semua ya. Nah, ini cukup berbahaya sekali ya. Jadi kalau melihat seperti ini apalagi mempunyai efek yang tidak baik, ya segera laporkan. Nah, lembaga yang berwenang untuk memberantas narkoba ini negara sudah menyediakan namanya, yaitu BNN. Apa artinya BNN? Badan Narkotika Nasional. Ya, jangan pernah berhubungan dengan ini ya, anak-anak. Ya. Nah, Indonesia beberapa tahun lalu pernah digembarkan dengan penyelundupan ekstasi 1,4 juta. Jadi ekstasinya itu jumlahnya 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari Hong Kong masuk ke Indonesia. Ini dilakukan oleh seorang penyelundup yang cukup besar, namanya Freddy Budiman, beserta kelima orang temannya menyelundupkan pil ekstasi ini. Kemudian tertangkap 2013, kemudian dia harus dihukum mati, ya, dihukum mati tahun 2016, beserta ketiga temannya, yang dua dihukum 20 tahun kalau tidak salah. Jadi ketiga temannya ini termasuk Freddy Budiman dihukum mati. Enggak? Ya, anak-anak, perlu kalian ketahui ada banyak jenis narkoba yang beredar di dunia. Kalau yang masuk ke Indonesia itu sekitar 800-an lebih, 838. Kemudian yang baru diundangkan sekitar ada 83. Jadi baru 83 yang diundangkan dalam KUHP yang termasuk zat yang tidak boleh digunakan. Nah, beberapa jenis narkoba yang paling populer di Indonesia misalnya ada ganja, ada sabu, ada ekstasi, ada heroin. Nah, kita akan lihat apa efeknya zat-zat tersebut, ya. Kalau ganja ini efeknya adalah membuat dampak pikir menjadi lemah, gangguan pernapasan, menyerang jantung, halusinasi. Halusinasi itu seperti sebetulnya tidak ada apa-apa di depan, tapi kita berpikir bahwa itu ada sesuatu begitu. Jadi koyo wong linglung itu ya. Kemudian efek paling besar dia adalah bunuh diri. Ini ganja. Kemudian sabu, nafsu makan turun, gangguan napas, detak jantung tidak beraturan, kulit kusam, mulut kering, gigi patah. Nah, tadi yang kita tampilkan di orang Afrika itu dia mesti menggunakan sabu karena kulitnya menjadi kusam, ya. Morfin, kesadaran turun, bingungan. Nah, itu pengonsumsi morfin. Kemudian heroin, menjadi sulit tidur, sulit bernapas, membuat kejang. Ada berikutnya narkoba yang lain yaitu opium.
Opium itu dampaknya yang paling besar adalah menjadi merasa sibuk, sok sibuk gitu. Ya. Ini opium. Berikutnya kokain. Kehilangan penciuman, tapi tidak COVID ya. Ini kehilangan penciuman dalam waktu permanen. Nah, kalau kehilangan penciuman di COVID ini biasanya paling lama sebulan selesai, tapi ini bisa bertahun-tahun penciuman itu hilang. Kemudian kena HIV/AIDS karena mereka menggunakan jarum suntik. Depresi itu wong sing cemas, ya, bingung. Kemudian ekstasi. Nah, ini yang kemarin dipakai beberapa selebritis adalah menggunakan pil ekstasi. Ini akan menyerang jantung, mata menjadi kabur, gangguan mental. Gangguan mental itu basa Jawane apa? Ya. Gila, ya. Kentir itu, ya. Ini pengkonsumsi ekstasi. Kemudian nipam, pengkonsumsi nipam. Bicaranya cadel seperti drumnya Slank, itu kakak dulu dia mengkonsumsi nipam. Jadi kalau bicara diwawancarai oleh televisi atau wartawan itu dia ngomongnya cadel begitu, ya. Waktu saya ketemu di Jakarta juga dia ngomongnya cadel seperti itu. Makan itu bareng-bareng, yang dia ambil dengan sendok itu, tapi yang masuk paling hanya 5 butir itu masuk di mulut, lainnya jatuh semua. Rumongsone sing masuk di dalam mulut itu masuk semua nasinya, tapi jatuh itu. Berkali-kali saya lihat seperti itu. Oh, ternyata orang pengguna narkoba memang seperti itu, ya. Kemudian jalan sempoyongan. Ya, sempoyongan. Tidak bisa otak itu mengatur kaki untuk berjalan dengan baik. Jalannya sempoyongan. Kemudian banyak bicara. Kakean ngomong. Kurang fokus. Ini nipam, ya. Kemudian ada yang ditemukan terbaru yaitu namanya tembakau gorila. Nah, ini cukup berbahaya karena bentuknya seperti tembakau pada umumnya, tapi mempunyai zat seperti ganja, akan tetapi lebih mematikan tembakau gorila ini. Ya. Itu anak-anak di antara beberapa jenis-jenis narkoba yang sudah Bapak berikan contoh juga. Nah, selain narkoba ini ternyata ada juga yang lain, tapi termasuk sesuatu yang harus kita hindari, ya. Namanya adalah minuman keras, minuman beralkohol. Minuman keras ini tidak termasuk dalam golongan narkotika, tapi minuman keras ini produksi dan pengedarannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Ya. Nah, apa efeknya minuman keras atau minuman oplosan ini? Keracunan yang mengakibatkan serangan jantung dan gangguan pernapasan. Nyeri hebat di bagian perut, gangguan penglihatan, biasanya yang menggunakan dalam dosis yang luar biasa, kalau tidak mati ya buta gitu, ya. Kemudian kerusakan hati, kemudian penyusutan otak yang menyebabkan kematian. Nah, ini seperti yang ini terjadi di ada yang meninggal dunia 63 orang karena pesta minuman keras oplosan. Nah, ini anak-anak, ya. Nah, tentang narkoba sudah cukup jelas anak-anak? Sudah. Wah, sudah pinter-pinter semua, ya. Kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang bullying. Nah, tadi tentang narkoba
lupa Bapak, masih bagaimana untuk mencegah narkoba itu agar tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Ada beberapa tips yang bisa kalian catat ya, agar teman kalian atau kalian sendiri nanti tidak masuk dalam lingkaran narkoba itu. Yang pertama yaitu peran keluarga, lingkungan, teman, atau sahabat. Itulah yang akan menentukan kalian menjadi orang yang tidak pernah berurusan dengan narkoba. Makanya keluarga menjadi tempat untuk berkeluh kesah, keluarga tempat untuk kita bercerita itu di keluarga, ya. Kalaupun tidak bisa, kita bisa bercerita dengan teman atau dengan orang yang lebih tua, mungkin kakek atau paman atau Pak D, itu bisa dijadikan tempat untuk berkeluh kesah. Yang kedua, memperkuat pertahanan spiritual. Apa spiritual? Ada yang tahu apa? Memperkuat apa? Spiritual ada yang tahu? Keagamaan, ya. Jadi tingkatkan keimanan kalian, ya. Apapun agama kalian, perkuat untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Perkuat keagamaan itu. Kemudian memiliki banyak aktivitas positif. Aktivitas positif misalnya suka olahraga, berenang, atau bermain gitar, bermain piano, bernyanyi, itu ada aktivitas yang positif. Kemudian selalu berpikir untuk masa depan. Kalau kita melakukan sekarang, efeknya masa depan itu bagaimana? Itu. Kalau kita menggunakan narkoba, bagaimana efek masa depannya? Efek masa depannya akan hancur berantakan. Ya. Kemudian selalu mempunyai spirit no drug. Say no to drug. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang bullying. Anak-anak ada yang tahu bullying itu apa? Ada yang tahu? Ada pernah mendengar tentang ada yang dibully gitu. Bukan dibully-bully, nek bully-bully itu pakai air panas itu untuk ngobati mah itu. Dibullying, dibully apa? Ecek, Pak. Wah ya, betul. Apa lagi? Pelecehan. Betul. Apa lagi? Dihina. Dihina, ya. Apa lagi? Dijauhi. Dijauhi, ya. Bullying itu berarti Disuruh-suruh. betul, betul, ya. Nah, ini sangat penting sekali di pembahasan ini tentang bullying. Bullying itu adalah intimidasi, ya, penindasan atau perundungan baik secara verbal maupun fisik. Verbal itu dengan kata-kata, ya. Fisik itu dengan kekerasan, bisa memukul, bisa jiwit, ya, bisa menendang, itu dengan fisik. Dengan kata lain adalah sebuah kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Tujuannya ben wong orang lain itu adalah sakit secara psikis maupun sakit secara fisik. Ya. Nah, menurut data Kementerian Sosial, 40% remaja ini telah mengalami intimidasi di sekolah. 40% cukup banyak sekali ini, ya. Kemudian 32% telah mengalami kekerasan secara fisik, gitu. Ya. Nah, bentuk-bentuk bullying, coba kita lihat bentuk-bentuk bullying, nanti kalian catat ya. Nah, ini bentuk-bentuk bullying. Ya, siapkan kertasnya, dicatat ini, saya beri waktu 5 menit untuk mencatat. Ya. Ada 4 bullying.
secara sosial. Sosial itu sok ngerasani. Ngerasani sing ora apik biasane, ya. Kemudian Diancam. ya, nek diancam nanti berarti dia secara verbal dengan kata-kata langsung gitu. Nek ngerasani wonge ora ono, tapi kita bisa umpamane ojo karo misalnya karo Agung gitu. Agung itu nek cedak iso ngentutan gitu. Ojo sok cedak begitu. Nah, ini bullying secara sosial gitu. Ngerasani nek basa agamane yo gibah gitu, ya. Kemudian bullying secara fisik. Fisik itu bisa menendang, bisa memukul, menjotosi, ya, nyelentii, nyubiti termasuk bullying secara fisik. Nah, kemudian tadi yang dikatakan temanmu itu adalah menghata-ngatain itu secara verbal. Ya. Yang terakhir adalah menggunakan media sosial atau cyberbullying. Nah, menghina orang tapi lewat medsos, lewat WA, lewat Facebook gitu, ya. Menghina orang. Nah, itu hati-hati karena sekarang ada undang-undang ITE yang bisa menjerat orang kalau menghina lewat media sosial gitu. Sudah dicatat 4 macam bullying ini? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya. Nah, Belum, Pak. oh belum ya. 1 menit ya. Catat 1 menit. Udah ya. Nah, ini adalah korban bullying yang di slide ini kalian bisa baca, ya. Susah bergaul. Ya, tidak memiliki hubungan dengan masyarakat, Teman. selalu merasa tertekan, ya, Merasa susah, rendah diri, ya, merasa rendah diri, stres, selalu cemas. Nah, dampak bagi korban bullying, dia bisa cemas, takut, ya, depresi, stres, rendah diri, dan trauma berkepanjangan. mencoba Mencoba apa? Nah, mengakhiri hidup. ya betul, itu salah satu akibat karena bullying. Nah, berikutnya kalian lihat slide ini. Sekarang kalau tadi dampak bullying bagi korban, sekarang bagaimana dampak bullying bagi pelaku? Sering sakit kepala dan sakit perut. Nah, yang sering melakukan bullying ini menjadi orang yang over percaya diri, ya. Orangnya agresif, berwatak keras, menganggap rendah orang lain. Kekerasan yang dilakukan pelaku bullying ini akan berakibat hukum, akhirnya mereka bisa dipenjara. Nah, ini untuk pelaku bullying, ya. Nah, bagaimana tanda-tanda anak yang menjadi korban bullying? Kalian bisa catat lagi di sini. Kelihatan? Kelihatan tidak? Ya, ada tanda-tanda atau memar. Tidak memiliki banyak teman di sekolah. Malas bersekolah.
Sering sakit Tidak kepala. punya teman. Ya, betul. Sering sakit Prestasi kepala. akademis menurun. Ya, betul. Ya. Sudah syarat ya? Nah, ini adalah anak yang terkena bullying. Sakit sekali hatinya, ekspresinya sangat menyedihkan sekali, kasihan ya. Makanya jangan sekali-kali kalian melakukan bullying kepada teman kalian. Ini, Merasa terancam. ya, ini dihina secara verbal dengan kata-kata. Tidak hanya laki-laki, bahkan ada beberapa perempuan juga yang melakukan bullying kepada teman wanitanya juga. Ini. Nah, dikata-katain, ya. Entah itu yang dikatain dia secara fisiknya atau keluarganya atau prestasi belajarnya mungkin. Nah, ini beberapa akibat dari bullying. Ada yang harus meninggal dunia. Ini kejadian baru beberapa bulan yang lalu. Ini anak masih TK besar ini. Ini juga meninggal karena dibully oleh temannya. Ada yang harus diamputasi tangannya karena dianiaya oleh teman sekelasnya. Ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi agar kita terhindar dari bullying baik sebagai pelaku maupun sebagai korban gitu. Ya. Lapor ke pihak berwenang. Ya, itu. Kalau sebelum terjadi bagaimana? Ya. Lagi-lagi jadikan rumah atau keluarga sebagai tempat untuk berkeluh kesah, untuk bercerita. Jadi kalian harus terbiasa bercerita kepada orang-orang di rumah, baik kepada ayah, kepada ibu, atau kepada kakak, atau kepada simbah, orang-orang yang dituakan di rumah itu. Sering bercerita tentang apa saja, ya, agar terhindar dari bullying. Kemudian beritahu keluarga atau guru jika ada tanda-tanda bullying. Beritahu, Pak Guru, ini si Fulan dia menendang temannya si Putri misalnya seperti itu, ya. Laporkan. Tidak bisa melaporkan, paling tidak bisa berteriak minta tolong, ya. Tolong begitu. Ini teman saya dipukul begitu, ya. Kemudian cara ketiga yaitu saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, saling menghormati, tentunya tidak akan terjadi bullying kepada siapapun, baik kita sebagai pelaku atau sebagai korban. Tidak akan pernah terjadi kalau saling menghargai, saling menghormati. Gitu. Kalau sudah terjadi kekerasan, bagaimana? Ya harus berani melapor. Gitu. Kemudian berikutnya yaitu jalin pertemanan dengan banyak orang. Jadi kalau nanti kalian sudah masuk di SMP Jumo, jangan hanya ngegeng dengan 5 orang atau 3 orang begitu. Jadikan semuanya satu kelas itu sebagai teman kalian. Gitu. Jangan milih-milih teman, ya. So, maunya temannya yang kaya-kaya saja gitu. Maunya temannya yang betu-betu saja gitu, tidak boleh. Semuanya harus dijadikan teman. Harus dijadikan teman, jadikan sahabat. Kemudian yang berikutnya, tumbuhkan rasa percaya diri. Ya. Percaya diri, semangat selalu belajar untuk menjadi orang yang pintar. Untuk menjadi kebanggaan keluarga, harus percaya diri. Kemudian yang paling penting yaitu agar tidak menjadi korban bullying, jangan tunjukkan rasa takut, ya.
bukan berarti kita melawan, ya. Nah, paling tidak kita tunjukkan bahwa kita berani gitu. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu saya laporkan dengan Pak Guru atau Bu Guru begitu. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti saya laporkan dengan orang tua saya begitu. Ada rasa berani gitu. Dan sekolah tidak memberikan tempat bagi pelaku bullying, ya. Paham anak untuk di materi bullying ini? Oke. Nah, alhamdulillah kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang apa anak-anak? COVID-19 ya, atau corona, atau bahasa Indonesiane kopat kapit gitu ya, kopat kapit. Nah, ya. Nah, sebelum kita masuk ke masalah corona, ya, awal mula corona masuk ke Indonesia ini pada tanggal 2 Maret 2020, ya. Memang ada beberapa versi yang dikeluarkan WHO tentang bagaimana virus corona COVID-19 ini bisa menyebar ke hampir semua negara di dunia. Menurut WHO, tanggal 11 Februari 2021 ada 4 skenario asal mula virus corona ini menular ke beberapa negara. Yang pertama, karena kontak langsung dengan kelelawar. Kelelawar tahu anak-anak? Apa? Kelelawar? Lowo. Ya, lowo. Ya. Lowo. Tapi bukan Batman ya, bukan Batman. Kontak langsung dengan kelelawar. Kemudian yang kedua, menular dari spesies perantara. Nah, ini spesies perantara itu yang pertama adalah manusia, kemudian yang diteliti WHO itu ternyata terenggiling gitu. Terenggiling itu hewan sok giling-giling mungkin ya, namanya saja terenggiling gitu. Gulung-gulung ya. Menggulung badannya, berjalannya menggulung badannya, ya. Ini adalah skenario kedua ya dari WHO. Kemudian yang ketiga adalah penularan lewat makanan beku, ya. Makanan beku, makanan kaleng-kaleng itu loh anak-anak, ya. Itu disinyalir menjadi salah satu yang dikhawatirkan WHO menjadi sumber virus penyebaran COVID-19 di beberapa negara. Kemudian yang keempat yaitu kebocoran virus dari laboratorium di Institut Virologi Wuhan di Cina. Analisanya seperti itu, ya. Walaupun sampai sekarang juga belum jelas apa yang menyebabkan corona ini menyebar ke beberapa negara. Nah, tanggal 6 Juli 2021 di Indonesia sudah ada 31.189 kasus baru corona. Total pasien itu ada 2.345.000 pasiennya itu. Mungkin termasuk saya dulu sempat didata bulan November tahun lalu itu termasuk pasien juga. Alhamdulillah sudah sembuh anak-anak ya. Nah, penambahan kasus tertinggi ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Itu yang tertinggi, ya. Pasien meninggal itu sekarang kira-kira hampir 800 orang per hari. Kalau tadi narkoba itu yang meninggal berapa? Ada yang ingat tadi berapa? Yang meninggal dunia per harinya berapa narkoba tadi? 100 orang per hari. Berapa? 50. Betul. Wah, pinter nih. Ya. Nah, 50 orang. betul sekali. Ya. Sekarang penambahan pasien yang meninggal corona ini
728 per hari. Dadi sedina ki sing mati ana wong 728. Ya. Kemarin tetangga saya pulang, berita duka tetangga saya sama Bu Eni meninggal dunia. Ya Bu Eni ya? Ya. Beliau positif corona dan harus diprokes, jenazahnya tidak boleh dibawa ke rumah, langsung ke makam. Ya. Kalau kalau 728 per hari, artinya setiap jamnya ada 31 orang meninggal setiap jamnya itu. Artinya per 2 menit mesti ada yang meninggal karena corona. Per 2 menit. Luar biasa sekali ini memang corona ini. Makanya hati-hati sekali anak-anak, jalankan protokol kesehatan dengan baik. Kalau pergi keluar rumah harus pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan. Apalagi? Ya, Pak. Apalagi tipsnya agar terhindar dari corona? Apa? Apa? Memakan pakai masker. Ya, apalagi? Pakai jaga jarak, menghindari kerumunan. Ya, Dari pakai sabun. betul. Apalagi? Hindar. Menghindari kerumunan. Betul. Menghindari Ya. kerumunan. Kalau nonton dangdut boleh nggak? Nonton dangdutan boleh nggak? Nonton jaranan? Boleh Pak, sambil Ya. joget. Ya. Boleh tapi lewat video ya, tidak boleh di kerumunan. Nah, bagaimana awal corona ini masuk ke Indonesia? Ya. Ini tanggal 2 Maret 2020 ada 2 warga Depok Jawa Barat ya, bukan Depok mana itu? Kulon Jumo ini Depok gitu. Ya, bukan. Tapi Depok di Jawa Barat. Ini sempat kontak dengan warga Jepang yang ternyata positif corona, yang pada waktu itu sedang ada suatu acara namanya Pesta Dansa di Malaysia yang diikuti oleh warga Jepang tersebut dan 2 warga dari Indonesia. Nah, setelah pulang warga Indonesia ini ternyata demam tinggi, setelah dicek ternyata dia positif corona, dan ini adalah corona pertama kali di Indonesia dan diumumkan oleh Presiden 2 Maret 2020 pertama kalinya Indonesia terpapar virus corona. Kemudian sampai hari ini korban meninggal dunia sudah 65.457. Sekarang mesti angkanya sudah naik karena ini datanya per 9 Juli ya. Sudah beberapa hari ini yang meninggal sudah di atas 1000-an mesti ya. Kalau tadi per hari 700-an, berarti ini kan dari tanggal 9 sudah beberapa hari ya. Artinya ada peningkatan orang yang meninggal dunia karena corona ya. Nah, berikutnya pencegahan corona tadi sudah disampaikan anak-anak, pintar sekali ya, komplit sekali. Nah, itu tolong dilaksanakan menjadi acuan kita dalam beraktivitas sehari-hari, baik di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Nah, bagaimana jika ada anggota keluarga terkena COVID-19? Jangan panik ya. Tidak boleh bingungan. Tetap waspada tapi tidak boleh gerusa-gerusu. Apa yang dilakukan? Yang pertama apa anak-anak? Apa? Di slide itu kamar tidur harus terpisah. Kemudian harus disemprotkan disinfektasi ya. Kemudian ya menggunakan sarung tangan, kemudian betul. Kemudian bagaimana untuk memberikan makanan kepada anggota keluarga kita yang terkena corona? Makannya ya. Di depan. Ya, makanannya ditinggal di depan pintu, betul. Kemudian jangan lupa kamar pasien corona itu selalu dibuka agar ventilasi udara bisa berganti agar lebih mensehatkan di ruangan itu, ya.
Ini, jadi kalau ada anggota keluarga kita yang terkena, jangan panik, jangan bingung. Tidak perlu harus langsung ke rumah sakit, karena sekarang rumah sakit itu penuh dengan pasien. Gitu. Di rumah saja, kalau tidak ada komorbid atau penyakit-penyakit bawaan yang berbahaya. Ya, ingat kamar tidurnya harus terpisah. Nah, ini anak-anak di rumah sakit ini keadaannya seperti ini sekarang. Ya. Sibuk sekali. Menggunakan apa itu pakaian apa namanya anak-anak? APD. Nah, pintar ya. Nah, semuanya seperti itu. Baik dokter maupun perawat sekarang menggunakan pakaian APD agar terhindar dari corona. Ini pakaian ini sekali pakai dan harus langsung dibakar. Ya. Saking penuhnya di rumah sakit, beberapa rumah sakit, bahkan rumah sakit di Temanggung itu sudah menambah dengan tenda darurat. Ya, saya melihat di PKU, di RSK sudah menggunakan tenda-tenda darurat untuk menambah bangsal-bangsal bagi pasien corona. Ya, beberapa hal yang dilakukan pemerintah cukup banyak untuk mencegah penularan corona ini, antara lain pedoman rekayasa pelayanan kesehatan, ya. Kemudian koordinasi antar satgas COVID tingkat desa sampai pusat. Kemudian pembatasan mobilitas massa baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau di sini ya namanya PPKM. Kalau di luar negeri di Italia atau di Inggris pernah menerapkan namanya lockdown, ya. Di sini sekarang kita sedang diberlakukan PPKM. Apa PPKM, ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu PPKM? Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Apa? Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Sekarang dilakukan PPKM. Kemudian ada yang dilakukan pemerintah lagi, yaitu melaksanakan vaksinasi, ya, melaksanakan vaksinasi ke-1 dan ke-2. Alhamdulillah Bapak Ibu guru di SMP Jumo semuanya hampir sudah melaksanakan vaksin itu sampai ke-2, ya. Nah, sekarang ini yang menjadi keprihatinan kita semua adalah oksigen di beberapa rumah sakit itu menipis, anak-anak. Ya. Bahkan kemarin tetangga saya yang meninggal itu dia harus membawa oksigen sendiri gitu. Karena oksigennya habis di sana. Padahal oksigen yang kecil itu paling hanya bisa bertahan 3 jam. 3 jam habis gitu. Harus diisi. Kalau hari-hari Nolmar itu mengisi oksigen yang pakai tabung kecil itu hanya sekitar 50 sampai 60 ribu anak-anak. Ternyata sekarang melunjak jadi 2 kali lipat, ya. Kalau ngisi hampir 100 ribu itu. Kalau dulu oksigen itu harganya kira-kira bulan November itu harganya masih 850. Sekarang di Temanggung harganya 2.100.000 tabung oksigen itu. Itu pun langka gitu. Teman saya yang di Jakarta itu harganya beli oksigen, tabung oksigen itu sampai 5 juta. Barangnya jarang sekali. Alhamdulillah kita bisa bernapas, bisa menghirup udara bebas tanpa harus membeli oksigen gitu. Kadang kita lupa dengan rasa syukur itu anak-anak gitu. Ya. Salah satu rasa syukur kita yang kita bisa nikmati yaitu kita bisa menghirup udara tanpa harus membeli oksigen gitu. Ya. Berikutnya. Nah, ini beberapa tenaga medis. Ini tahun lalu ini, ya. Kalau sekarang tenaga medis dan dokter ini yang meninggal jumlahnya lebih banyak, ya. Tenaga medis dan dokter itu kalau tidak salah sudah hampir mencapai 1.000 orang yang meninggal dunia. Ya, jumlah dokter kalau tidak salah 300-an yang meninggal dunia, selebihnya ada tenaga medis, perawat,
yang bekerja di rumah sakit. Cukup banyak sekali anak-anak yang sudah meninggal gitu, ya. Nah, ini adalah aturan PPKM yang diterapkan pemerintah dalam rangka untuk mencegah virus corona ini berkembang, ya. Apa saja di situ anak-anak? Coba dicatat. Apa saja? Ketentuan untuk kerja di rumah, ya. Kemudian pusat perbelanjaan dan pasar itu tidak boleh apa masih boleh di pasar? Jamnya dikurangi sekarang. Ya, di Ngadirjo itu pasar pagi hanya sampai jam 6. Jadi kalau yang bekerja dari jam membuka lapaknya itu subuh jam 4 itu jam 6 harus tutup. Kalau yang membuka angkringan itu jam 8 malam itu sudah harus tutup. Padahal mereka bukanya ya paling setelah maghrib itu hanya 2 jam gitu. Ya, kita harus taat karena memang itulah salah satu cara terbaik untuk mengurangi penularan virus corona itu. Jangan sampai kita atau keluarga kita harus bernasib seperti di gambar ini anak-anak. Apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Apa? Kuburan, Pak. Iya. Ini adalah kuburan massal. Ya. Ini pemakaman khusus orang yang menderita COVID. Ya. Itu makam baru yang dibuat oleh pemerintah karena makam yang biasanya itu sudah penuh. Akhirnya membuka makam yang baru. Yang memakamkan hanya boleh petugas tertentu. Anggota keluarga hanya dari kejauhan. Yang memasukkan ke liang lahat tidak Pak Kaum atau Pak Bayan atau Pak Kiai, tapi orang-orang yang sudah ditunjuk khusus menggunakan pakaian APD. Gitu. Nah, ini adalah gambaran dari COVID-19 yang sangat menakutkan 2 tahun terakhir ini yang sudah masuk ke Indonesia, ya. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan imunitas tubuh? Ada yang tahu? Ben imunitas tubuh kita ini terjaga, tidak mudah dimasuki oleh virus corona. Bagaimana anak-anak? Apa? Minum vitamin. Minum vitamin, bagus. Apa lagi? Betul. Olahraga. Apa lagi? Makan makanan yang bergizi, ya. Apa lagi? Istirahat yang cukup, gitu. Makan buah-buahan. Ya. Kemudian apa? Tingkatkan kegiatan spiritual, keagamaan ditingkatkan, ya. Yang Islam bisa membaca Al-Quran di rumah gitu, bisa baca Yasin di rumah. Yang agama Kristen juga bisa membaca Alkitabnya masing-masing di rumah gitu, agar memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian yang paling penting adalah manajemen stres gitu. Jadi mengatur agar kita tidak bingung, tidak kalut, tidak terlalu bahasanya tidak terlalu takutan dengan wabah ini. Kita sikapi dengan waspada, ya. Tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Begitu anak-anak, kelihatannya waktunya sudah habis. Ini Pak Esti sudah muncul lagi jam 9. Ada tugas? Oh ya. Halo. Anak-anak, ada 3 pertanyaan, ya. Nanti dikirim. Ya, nanti dikirim ke Google Classroom, ya. Sekarang dicatat ya pertanyaannya ya anak-anak. Siap? Oke, Pak. Oke. Oke.
Yang pertama, ini hubungannya yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, sebutkan dampak bahaya pil ekstasi. Sebutkan dampak bahaya pil ekstasi. Sebutkan dampak bahaya pil ekstasi dan minuman oplosan. Pertanyaan pertama. Sebutkan dampak bahaya pil ekstasi dan minuman oplosan. Ya, sebutkan dampak bahaya pil ekstasi dan minuman oplosan. Ya, nomor 2 ya. Nomor 2, hanya 3 pertanyaan. Ya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan jika temanmu mendapatkan perlakuan bullying? Apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu? Apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu? Nolong, Mak. Nanti dijawab di bullying ya. Nomor 2 itu. Nomor 3. Nomor 3. Ceritakan wabah COVID-19. Ceritakan wabah COVID-19 di desamu atau di dusunmu ya. Kalau dusunmu nggak ada, mungkin di desamu kamu bisa ceritakan siapa saja yang pernah sakit, siapa yang pernah meninggal, terus bagaimana penanganannya, keluarganya bagaimana ya. Ini cerita, jadi jawabannya panjang ya. Cukup gitu anak-anak, nanti dikirim ke Google Classroom ya, di foto. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.